Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mala Nurfidatul Rohmah dari kelas Ekonomi Syariah 2B. Tugas video ini ditunjukkan untuk melengkapi tugas mata kuliah Ayat dan Hadis Ekonomi selaku dosen pengampu yang terhormat Bapak Haji Ahmad Untung Bustomi. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai Fatwa DSN MUI nomor 97 tahun 2015 tentang sertifikat deposito syariah yang mana terbagi ke dalam 4 bagian. Poin pertama definisi, poin kedua dalil-dalil, poin ketiga rukun-rukun, serta poin keempat ketentuan. Langsung saja ke poin pertama tentang definisi sertifikat deposito syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, sertifikat deposito syariah adalah salah satu produk penghimpunan dana dalam perbankan syariah. Sertifikat ini merupakan bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah di mana sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindah tangankan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Lalu poin kedua tentang dalil-dalil sertifikat deposito syariah sebagaimana tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad. Lalu ada poin ketiga tentang rukun-rukun sertifikat deposito syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, mencakup prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar sertifikat deposito tersebut sesuai dengan prinsip syariah dalam Islam. Berdasarkan fatwa dan pedoman yang dikeluarkan oleh DSN MUI, rukun-rukun sertifikat deposito syariah dapat mencakup 1. Akad perjanjian, di mana sertifikat deposito syariah memerlukan adanya akad yang jelas dan sah antara pihak bank syariah sebagai penerbit dengan nasabah sebagai pemegang sertifikat. Yang kedua, ada syarat-syarat sah. Sertifikat deposito syariah harus memenuhi syarat-syarat sah berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan objek, akad yang diperlukan, serta kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Lalu yang ketiga, ada keuntungan dan pembagian hasil. Pembagian keuntungan dari sertifikat deposito syariah harus sesuai dengan prinsip bagi hasil atau mudorobah dan prinsip keadilan dalam Islam. Lalu yang keempat, ada transparansi dan keterbukaan informasi. Bank Syariah sebagai penerbit sertifikat deposito syariah diharuskan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada nasabah terkait mekanisme risiko dan keuntungan yang terkait dengan investasi dalam sertifikat deposito syariah. Lalu poin keempat tentang ketentuan sertifikat deposito syariah yang terbagi ke dalam 4 bagian. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan ketentuan umum dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindah tangankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua, ada sertifikat deposito syariah. Sertifikat deposito syariah adalah simpanan dalam bentuk deposito berdasarkan prinsip syariah yang sertifikat bukti kepemilikannya dapat dipindah tangankan. Yang ketiga, bank syariah adalah bank umum syariah dan unit syariah sebagai mana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, ada ketentuan khusus. Yang pertama, penerbit sertifikat deposito syariah dapat dilakukan dengan menggunakan akad mudorobah. Yang kedua, penerbit SDS hanya boleh dilakukan oleh bank syariah sebagai pengelola dana atau mudorib. Yang ketiga, penerbit SDS wajib mengembalikan dana kepada pemegang SDS pada saat jatuh tempo. Yang keempat, bagi hasil SDS yang diterbitkan harus berasal dari kegiatan usaha yang didanai oleh SDS, baik kegiatan usaha yang memiliki imbal hasil tetap maupun yang memiliki imbal hasil tidak tetap sesuai dengan akad. Yang kelima, mekanisme bagi hasil dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai dengan prinsip syariah. Yang keenam, penerbit SDS tidak boleh menggunakan mekanisme bunga termasuk mekanisme diskon. Yang ketujuh, SDS hanya boleh dipindah tangankan setelah dana SDS digunakan dalam kegiatan usaha penerbit SDS. Yang kedelapan, SDS boleh dipindah tangankan sebelum jatuh tempo. Yang kesembilan, transaksi yang dilakukan untuk pemindah tanganan SDS hanya boleh menggunakan akad jual beli baik dengan harga yang disepakati. Yang ke-10, pembelian SDS boleh dilakukan oleh individu maupun entitas berupa A. Lembaga keuangan syariah, B. Lembaga keuangan konvensional, C. Lembaga lainnya. Yang ke-11, SDS boleh diperdagangkan secara repo berdasarkan prinsip syariah di pasar sekunder. Poin ketiga
Penyelesaian perselisihan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Keempat, yaitu penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Sekian pemaparan materi mengenai Fatwa DSN MUI nomor 97 tahun 2015 tentang sertifikat deposito syariah. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.